Magnus Carlsen mengalahkan Anies Giri dengan sangat mudah, hanya 22 langkah di Tech Mahindra Global Chess 2024. Anies Giri memulai dengan D4, Magnus membalas dengan pengimbangan kuda F6. Setelah itu C4 dan E6. Magnus mengundang Anies Giri untuk bermain Nimzo Indian Defense. Di posisi ini, Anies Giri menolak. Dia mengimbangkan kuda F3 daripada mengimbangkan kuda C3. Ini artinya Nimzo Indian tidak akan terjadi. Di posisi ini, Magnus mendorong D5, membawa permainan menuju gambit menteri ditolak. Selanjutnya, Anies Giri mendorong G3 mempersiapkan gajah fianchetto dan Magnus mengimbangkan gajah E7 sekaligus persiapan untuk rokade. Gajah fianchetto dan Magnus rokade. Anies Giri pun ikut rokade mengamankan raja. Setelah itu, Magnus mendorong C6. Dengan demikian, Magnus punya struktur pion yang sangat kokoh yang mengontrol petak center. Anies Giri kemudian mengimbangkan menteri ke petak C2 dibalas dengan B6. Dengan langkah ini, maka ada dua pilihan untuk pengimbangan gajah di langkah-langkah berikutnya. Setelah itu, Anies Giri mengimbangkan gajah ke petak F4 dan gajah ditempatkan di petak A6 menyasar pion C. Akan tetapi, pion makan pion terjadi dan Magnus mengambil pion dengan kuda sekaligus menyerang gajah. Anies Giri rupanya tidak menyelamatkan gajah. Dia lebih memilih untuk menyimbangkan kuda C3 dan Magnus kemudian memukul gajah. Setelah pion makan kuda, struktur pion putih pada sayap raja mengalami sedikit kerusakan. Selanjutnya, Magnus Carlsen mengimbangkan kuda ke petak D7, lalu benteng F ke petak D1 menyerang melalui lajur D, dibalas dengan benteng ke petak C8. Setelah itu, benteng A ke petak C1. Lajur C dan lajur D menjadi tempat pertempuran. Di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan langkah menteri C7. Selain menghindar dari shadowing, langkah ini juga menyerang pion F. Oleh karena itu, Anies Giri mendorong E3 demi menjaga pion. Selanjutnya, menteri mundur ke petak B8 dan dibalas dengan A3. Gajah mundur ke petak B7. Serangan langsung yang sangat berbahaya pada kuda dan juga gajah. Anies Giri pada posisi ini melanjutkan badai pion dengan B4 dibalas dengan benteng F ke petak D8. Sekarang, kedua pemain betul-betul memusatkan benteng pada lajur C dan lajur D. Di posisi ini, Anies Giri menghindarkan menteri ke petak B3. Setelah itu, Magnus langsung mendorong C5. Di posisi ini, langkah terbaik adalah mendorong D5. Namun Anies Giri membuat kesalahan karena memilih pion makan pion, dibalas dengan pion makan pion. Setelah itu, benteng B1. Tentu saja, gajah langsung makan kuda, gajah makan gajah. Tantangan pertukaran menteri. Magnus Carlsen di posisi ini memainkan sebuah langkah tipuan. Pion makan pion, menyerang kuda. Langkah terbaik di posisi ini seharusnya adalah menteri makan menteri, dan setelah kuda makan menteri, benteng makan pion. Benteng makan kuda akan dibalas dengan benteng makan benteng. Setelah gajah makan benteng, benteng makan kuda, lalu benteng D3. Posisi masih cukup seimbang. Anies Giri rupanya terlalu fokus pada pion ini. Dia kemudian mengambilnya dengan benteng. Langkah ini adalah blunder yang sangat fatal karena membuat menteri mengalami overload, menjaga kuda dan juga menjaga benteng. Magnus Carlsen akhirnya menemukan langkah terbaik, benteng makan kuda. Ini membuat menteri terancam. Kalau menteri makan benteng, maka menteri makan benteng skak. Jika benteng menutup skak, menteri akan mundur. Ini membuat hitam unggul 1 perwira. Di posisi ini, Anies Giri masih mencoba untuk menteri makan menteri. Akan tetapi setelah benteng makan menteri,
Anis Giri kemudian menyerah. Jika permainan dilanjutkan dengan benteng makan benteng, maka kuda makan benteng. Hitam unggul 1 perwira. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa lagi, salam Gens Unasumus.